Santapan Harian, Minggu 23 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayat keempat dan dilanjutkan pada ayat 13 hingga 15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, nyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Di dalam terang firman-Mu, Kristus, kami memohon. Amin. Hakim-Hakim pasal 21, ayat 1-4 dan ayat 13-15. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa, demikian. Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras. Katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang?" Keesokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead. Tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Sahabat Santapan Harian, setiap orang pasti akan mengambil keputusan dalam hidupnya. Keputusan yang tepat akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, keputusan yang gegabah berdasarkan emosi sesaat dapat berdampak buruk. Suku-suku Israel menyesali keputusan mereka yang telah bersumpah untuk tidak menikahkan anak perempuannya kepada orang suku Benyamin. Sumpah yang diambil secara gegabah ini bukan hanya disesali, tetapi juga ditangisi. Akibat dari keputusan ini, orang Israel melahirkan kejahatan-kejahatan yang merambat. Suku-suku Israel menyarankan suku Benyamin untuk mengambil paksa perempuan dari Yabes Gilead untuk dijadikan istri. Bahkan mereka mengusulkan untuk membunuh orang-orang Yabes Gilead, yakni para laki-laki dan perempuan yang sudah pernah tidur dengan laki-laki. Sementara perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki bisa dibawa untuk dijadikan istri dari orang-orang suku Benyamin. Tidak cukup sampai di situ. Ketika perempuan-perempuan dari Yabes Gilead tidak mencukupi, mereka mengusulkan sebuah ide jahat, yakni melarikan anak-anak perempuan Silo dan membawanya pergi ke tanah Benyamin. Keputusan gegabah itu muncul karena mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Akhirnya, mereka berbuat kejahatan dan merambat pada kejahatan lainnya. Orang-orang Israel bersumpah dan mengambil keputusan hanya karena emosi sesaat tanpa pertimbangan yang matang. Hingga akhirnya, satu dosa akan melahirkan dosa-dosa lainnya. Melalui nas ini kita belajar bahwa sebuah keputusan bisa merambat serta mempengaruhi banyak aspek. Keputusan yang gegabah mungkin saja akan membuat kita menyesalinya seumur hidup. Oleh karena itu, sebelum memutuskan sesuatu, kita harus menenangkan hati dan bertanya dahulu kepada Allah. Hanya dengan mencari kehendak Allah, kita dapat mengetahui apa yang benar dan yang mendatangkan kebaikan. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan jika sering bertindak gegabah dalam mengambil keputusan. Mari kita berdoa.
Ampunilah kami, ya Allah, untuk kecerobohan yang kami acap kali lakukan. Di dalam dekapan kasih-Mu, kami bertelut. Amin.